Anda akan gini, agama Anda akan gulung tikar kalau Anda tidak bisa membuktikan Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Kita butuh dalil di sini, Bung. Gulung tikar agama Anda, artinya agama Anda itu cuma nebeng mengambil kitabnya agama lain untuk melegalkan kitab mereka, untuk kitab Kristen. Tolong, ini ruang saya serahkan kepada saudara untuk membuktikan bahwa hukum Taurat itu memang untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Kalau Al-Quran itu jelas, seluruh umat manusia, ya ayuhan nas, jelas seruannya. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Seruannya kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Seruannya kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Seruannya untuk seluruh umat manusia. Nah, sekarang mana seruan Taurat itu untuk seluruh umat manusia, mana? Kita butuh bukti. Adakah itu tertulis bahwa untuk seluruh umat manusia? Bahkan di dalam Yeremia 31 nomor 36, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Mana untuk seluruh umat manusia? Ada seluruh umat manusia? Gak ada. Yosua 10:21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Israel. Gimana ceritanya Anda mengaku-ngaku kitabnya orang dibatalkan untuk Anda? Mana buktinya? Gak ada. Kalau Al-Quran untuk seluruh umat manusia, dalilnya sudah kubacakan pada saudara. Nah, ulangan atau bilangan atau imamat untuk seluruh umat manusia itu tertulis di mana? Coba. Bahkan di dalam ulangan 6 itu diperuntukkan ketetapan-ketetapan ini untuk Bani Israel. Dengarlah hai orang Israel. Tidak ada dengarlah wahai seluruh umat Israel, umat manusia, nggak ada. Dengarlah hai orang Israel. Apa yang kuperintahkan kepadamu, sampaikan berulang kepada anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Keturunan Israel. Hukum Taurat itu hanya untuk keturunan Israel. Kalaupun dibatalkan dengan mati di atas tiang salib, dibatalkan untuk Bani Israel. Tidak ada untuk Kristen, tidak ada. Mana buktinya di Taurat untuk Kristen? Tunjuk dalilnya, silakan. Oke. Silakan ya Pak Premis, silakan dulu datanya, waktunya 3 menit. Pakai data Pak Preming, kalau Taurat itu untuk seluruh dunia. Pakai data Pak. Oke, ya. Silakan. Di dalam Keluaran, baca ya. Keluaran pasal 9 ayat 16. Demikian bunyinya. Akan tetapi inilah sebabnya. Aku itu huruf besar, yaitu Yahweh, membiarkan kau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku. Jadi Tuhan membuat sebuah kekuatannya khususnya kepada keturunan Israel, dan supaya nama aku dimasyhurkan di seluruh bumi. Artinya melalui bangsa inilah juga nanti seluruh bumi akan mengenal Tuhan. Keluaran 9 ayat 16. Itulah bibit, itulah yang menjadi cikal bakal gonya Tuhan itu ke seluruh bumi. Belum lagi dikatakan di dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, lihatnya, dengari cuma, biar kamu belajar kepada framing. Jadi kalau kamu membuat asumsi-asumsi tema topik apapun, framing ini ahlinya. Mencari sudut-sudut ayat-ayat yang akan bisa nanti mempermalukan, bahkan menjawab setiap asumsi-asumsimu. Namanya juga framing. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Keluaran 19 ayat 5,
Firmanku itu artinya hukum, firmanku itu artinya peraturan, firmanku itu artinya adalah hukum Taurat yang daripada Tuhan. Dan berpegang kepada perjanjian. Perjanjianku itu adalah hukum, perjanjianku itu adalah firman, perjanjianku itu adalah Taurat. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Aku akan memprioritaskan kamu sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Artinya dua kalimat ini, baru dua saya buka, sudah membuktikan bahwa hukum itu tujuannya adalah untuk seluruh bangsa. Jadi jangan kamu menyempitkan dengan beberapa ayat yang kamu baca untuk Israel. Apalagi kamu berkata dari Al-Quranmu, seolah-olah Al-Quranmu yang paling benar. No, tetap Tuhan kami, Sang Yahweh, yang adalah Tuhan Yesus Kristus itu membuktikan bahwa hukumnya ini sudah digenapi di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 tadi. Pergi ke Mesir. Stop. Iya, jadi Anda kesusahan untuk ngarang-ngarang dan berasumsi. Anda belepotan gitu ya. Anda tidak bisa mendapatkan data. Anda mencoba Keluaran 9. Tidak ada untuk seluruh bumi aturan. Iya, nggak ada cerita untuk seluruh bumi hukum-hukum Tuhan itu nggak ada. Oke, berfirmanlah Tuhan kepada Musa untuk menceritakan apa? Untuk menceritakan pembebasan orang Israel dari perbudakan Mesir Firaun. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Memang betul. Apa hubungannya dengan hukum-hukum Taurat ini kepada seluruh manusia? Mana dalilnya? Kemudian Anda mencoba lagi menggunakan framing Keluaran 19. Apalagi yang Anda mau jual di sana? Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab itulah yang empunya seluruh bumi. Apa hubungannya dengan hukum Taurat? Peruntukan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda, Bani Yakub intinya. Mana dalilnya untuk seluruh umat manusia? Mana? Tuhan memperlihatkan kekuasaannya agar diberitakan kepada seluruh bumi. Yes. Tuhan menyatakan namanya untuk supaya diperdengarkan kepada seluruh bumi. Betul. Tapi hukum-hukumnya yang datang kepada Nabi Musa itu yang kita pertanyakan. Bahwa hukum itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Kita butuh dalil. Kita butuh dalil. Imamat 15 berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka dan seterusnya. Apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya. Apakah ini berlaku untuk seluruh umat manusia? Apakah hukum ini berlaku untuk Anda? Imamat 15, apabila seorang wanita haid, maka semua yang tersentuh adalah najis. Barang-barang yang disentuh najis, semuanya najis. Itu untuk mengikat Bani Israel. Apakah itu berlaku untuk seluruh umat manusia? Tidak. Mana dalilnya hukum-hukum ini untuk seluruh umat manusia? Tunjukkan dalilnya. Anda ngais ke sana kemari. Ingat saudara framing, saya lebih menguasai Bible dari Anda. Jadi Anda nggak perlu bilang aja, oh nggak ada, Taurat itu memang hanya untuk Bani Israel saja. Selesai. Biar saya sadarkan kemudian bahwa agama Anda adalah agama yang berdiri dengan menggunakan kitab Spanyol. Ya, gospel, gosok pelan-pelan supaya dianggap itu adalah firman Tuhan. Ini saat Anda membuktikan, Anda tadi saya dengar kuar-kuar sama Uhti Rahma so hebat. Buktikan dulu bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Baru bisa kuar-kuar. Mana buktinya? Dalil saya butuhkan. Silakan. Oke, riset dulu 3 menit. Oke. Ntar tunggu sabar. Data ya diminta ya. Silakan.
Silakan Pak, buktikan datanya, berikut contohnya gitu loh, silakan. Allah kita di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ya, satu Tawarik. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku hukumnya. Ini menandakan bahwa Tuhan Yahweh Allah Israel hukumnya tetap digaungkan di seluruh bumi. Bukan saja digaungkan, tapi berlaku. Arti berlaku itu berarti harus dilakukan. Nah, sebenarnya kalian saja yang menutup telinga, menutup mata, dan menutup hati. Contoh-contoh hukum itu yang sudah berlaku di seluruh dunia itu adalah hukum 10 hukum Taurat. Salah satu contohnya, tadi saya sudah katakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Lihat nih, saya tambahkan lagi, jangan berdusta. Mari kita cek, hukum siapakah di dunia ini yang melanggar supaya jangan berdusta? Dalam Islam, para kiainya mengajarkan ada 3 alasan di dalam Islam bisa berdusta. Ini bagaimana hukum Tuhan di seluruh dunia ini yang berkata jangan berdusta, yang dimulai dari bangsa Israel. Tetapi justru kebalikannya, hukum Islam antitesis dari hukum Taurat, malah berkata, bahkan ustaz-ustaznya berkata, ada 3 alasan kita bisa berdusta. Sekarang pertanyaannya, apakah ini hukum yang harus kita tiru? Dan tentu jangankan negara, ya, suami istri saja pasti tidak mau hukum berdusta ini diterima. Jangankan di suami istri, ya, di masyarakat kampung desa terpencil orang bodoh saja, dusta ini tentu tidak akan diterima. Ada 3 hukum dusta di dalam Islam yang bisa dilakukan. Tentu jangankan hukum Allah yang berlaku di seluruh dunia, hukum ciptaan lagu Dedi Dores saja berlawanan dengan hukum Islam yang berkata jangan ada dusta di antara kita. Memang lidah tak bertulang, tapi jangan ada dusta di antara kita. Ini artinya menekankan bahwa hukum Islam tidak berlaku. Stop. Ini framing ini menghujat Paulus. Paulus berkata, oleh karena dustaku. Jangan komen. Diam dulu. Tidak ada urusannya. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada urusannya. Diam. Jangan komen. Kami hanya jumpa di sini. Silakan lanjut. Saya moderator berhak ngomong. Diam. Iya, tidak ada berhak untuk Gak mau diatur. Silakan Bang Jema. Iya. Jadi teman-teman, disinilah kita lihat ya bahwa Kristen ini adalah ajaran agama ilegal yang tidak sama sekali tidak punya hukum asas pendirian daripada para nabi. Hukum Taurat tidak mengenalnya, Yesus pun tidak mengenalnya. Kalau saudara tadi mengambil data di dalam satu Tawarik, misalnya Tawarik 16 nomor 14 itu ya, bahwa dia Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku hukumnya. Memang betul, hukum Tuhan itu berlaku di seluruh bumi. Hukum Tuhan berlaku di seluruh bumi. Bahwa hukum-hukumnya yang datang kepada Bani Israel, bumi harus tahu, hukum itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Jangan Anda nggak tahu. Apa pembuktiannya? Mazmur 147. Tuhan berfirman kepada Yakub ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Masih kurang. Bantah dalil ini. Hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, hukum Tuhan yang datang kepada Israel tidak berlaku kepada bangsa lain.
Anda mau kemana? Kira-kira. Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Israel. Nenekmu kiper, apa hubungannya? Paulus juga ngarang bebas di Galatia 1 nomor 16. Dia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Cuples. Apa dasarnya Paulus ngaku untuk seluruh bumi, untuk dan Yahudi, untuk membatalkan dan menjajakan Yesus ke bangsa Romawi dan Yunani? Apa dasarnya? Gak ada. Galatia 1 nomor 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan ke situ aku ke Damsyik. Ngapain lu pergi ke tanah Arab, ke Damsyik? Apa yang merintahkan lu? Lawang Torah itu hanya untuk Bani Yakub. Hukum-hukumku tidak berlaku kepada bangsa lain. Hukum yang datang kepada Yakub dan Israel tidak berlaku kepada bangsa-bangsa lain. Ayo mana? Buktikan. Buktikan kalau Kristen itu agama dari langit. Mana legalitasnya? Dari hukum Taurahnya mana? Ayo. Ini yang kita butuhkan. Bung, Anda mengaku dosen, Bung. Anda menjadi panutan orang-orang Kristen. Buktikan bahwa Kristen itu adalah agama ilegal dari Tuhan. Dari dasar Taurat itu sendiri. Ini kesempatan Anda. Silakan. Mana dalilnya? Bantah dalil Mazmur 147 ini. Hukum yang datang kepada Yakub dan Israel tidak berlaku kepada bangsa lain. Silakan. Saya di riset dulu ya. Tolong ke topik dah. Mana buktinya kalau Taurat itu untuk seluruh dunia? Itu pakai data dong Silakan. Oke. Nah, tentu biarin aja. bahwa pernyataan firman Allah sendiri, hukum kata berlaku artinya itu dipraktekkan. Kata berlaku artinya itu dilakukan. Nah, jawabannya seperti apa? Nah, kita masuk lagi kepada hukum yang ke-10. Jangan mengingini istri orang. Nah, ini hukum Taurat yang ke-10. Kalau kita lihat, mari, apakah benar negara-negara lain mengikuti hukum ini? Ya. Di mana hukum ke-10 ini, jangan mengingini istri orang, itu adalah hukum yang sangat normatif, sangat hidup dilakukan. Tetapi coba lihat, Nabi siapakah yang mengajarkan bahkan istri orang bisa diambil? Ini tentu bukanlah sebuah hukum, karena ketika Nabi yang adalah junjungan lalu percaya hukumnya seperti itu, maka umatnya juga pun akan melakukan seperti itu. Hukum ini kalau kita tanya kepada seluruh negara mengingini istri orang, tentu jangankan siapa-siapapun. Presiden seperti selevel Presiden Amerika Bill Clinton yang pernah dicap dia bermain dengan perempuan orang lain, itu dihukum, bahkan ditegaskan untuk supaya jangan melakukan seperti itu. Negara superpower melakukan hukum itu, sebelum hukum tahu. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat bahwa hukum ini adalah hukum yang sudah berlaku kepada seluruh dunia. Tetapi pertanyaannya, apakah hukum Islam ini, hukum dari Al-Quran ini dilakukan? Tentu tidak ada. Tidak ada satupun negara di dalam dunia ini, khususnya yang berdasarkan hukum Islam, melakukan hukum ini. Karena kenapa? Hukum seperti ini berlawanan dengan hukum Al-Quran.
Jadi kalau hukum Tuhan yang benar yang berasal dari surga adalah hukum yang sudah permanen dari Tuhan, itu tentu akan dibuktikan seluruh dunia bisa melakukan. Kalau hukum yang bukan dari Tuhan, tentu pasti dunia tidak melakukan. Dari manakah bisa kita lihat buktinya? Tentu pembuktian ini, hukum dari 10 hukum Taurat ini pasti Stop, udah, stop. Pasti dilakukan. Stop. Sekarang Bang Joma diselesaikan aja dulu 3 menit. Ya, kalau bisa nanti habis ini tanya jawab. Mau muntah gue nggak nyambung Bang Joma. Tanya jawab aja nanti. Ya. Nggak nyambung. Diam dulu. Diam. Iya, ini sebenarnya diam. Ini giliran Bang Joma. Woi, giliran Bang Joma ini. Jadi saudara Framing, kalau Anda masih bisa diselamatkan. Jangan lupa koin. Diam dulu monyet. Diam dulu giliran Bang Joma. Giliran Bang Joma, bro. Diam dulu, diam. Jangan lupa koin. Diam dulu. Ini aturan loh. Ini aturan dipakai. Diam. Pokoknya kalau Framing kalau nggak mau diatur keluar dari Indonesia kau. Telinganya Hendy itu pasti kalau Kristen berkuasa di Indonesia ya. Coba bayangkan kalau Kristen berkuasa ke Indonesia. Ini nggak mau diatur loh ini orang. Enggak, aku lucu aja sama Hendy. Pokoknya kalau Framing ngomong Hendy itu kegatalan dia. Ya udah, biarkan dia ngomong terus. Biar teman-teman di luar menilai. Ini sudah ada timer. Oke, lanjut. Yang penting koin tambah banyak Yang penting koin tambah banyak. Silakan maju. Ya, baik. Jadi saudara Framing ya, harusnya saatnya Anda itu mulai introspeksi diri dari sekarang ya, mumpung masih ada waktu gitu ya. Al-Quran menjelaskan fahusha biquwati wa murqaumaka ya'khuzu bi ahsaniha wa urikum daral fasiqin. Ini Allah menyeru kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Kami tuliskan untuk Musa pada loh Taurat segala sesuatu, sebagian pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami perintahkan kepada Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepada Taurat dengan sebaik-baiknya. Ini kepada Musa dan kaumnya diperintahkan untuk berpegang teguh kepada hukum Taurat itu. Ulangan 6, Ulangan 3, Ulangan 4, Ulangan 11, Yosua 25 dan seterusnya itu menekankan bahwasanya hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31, Mazmur 147, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ini Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Please, terima itu dengan lapang dada. Ikhlas itu data, Bung. Nah sekarang permasalahannya Kristen ini dari mana? Kalau ternyata hukum yang dikatakan digenapi, ternyata hanya untuk Bani Israel, maka penggenapan yang dilakukan oleh Yesus, apapun bentuknya, itu untuk Bani Israel. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti Bani Yakub. Seakan-akan dia adalah bagian daripada kita. Apa Anda nggak sadar? Kita ini bukan Bani Yakub, bukan Bani Israel, bukan Bani Yehuda. Kok tiba-tiba kita akan punya wewenang untuk menjadi pelanjut dari kitab Taurat? Sementara yang empunya kitab tidak pernah memandang kita dengan pandang sebelah mata. Jangankan pandang 2 mata, sebelah mata aja kagak. Orang Yahudi tertutup matanya untuk Kristen. Tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang kitabnya, orang Yahudi tutup mata. Nggak dianggap kalian ini. Apa nggak merasa gitu? Ngaku-ngaku, tapi nggak pernah diakui. Apa nggak malu gitu? Coba berpikir dulu. Umur berlanjut, mati adalah penyesalan.
Tunjukkan kalau ada. Kalau memang tidak ada, hentikan diskusi. Selesai. Ntar ya. Bang Juma masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya. Biar mengerucut ya. Iya, boleh. Oh ya. Sekarang kita kasih dulu kepada si framing nih 2 menit Anda untuk bertanya. Diberi waktu nanti 5 menit untuk menjawab. Ya 2 menit bertanya. Daripada begini gak enak didengar. Kemana-mana kayak. Sebentar dulu ya. 2 menit bertanya. Langsung tanya jawab aja. Ya sebentar. Bentar ya teman-teman. Sabar dulu. Ya silakan Pak framing ya. 2 menit Anda bertanya. Bang Juma nanti jawab 5 menit. Silakan. Iya. Ya, jadi kalau temanya adalah apakah hukum Israel, hukum Taurat Yahudi, atau hukum Al-Quran yang dipakai di seluruh dunia, mari saya minta satu contoh hukum Islam, hukum Al-Quran yang menjadi perwakilan hukum dipakai di seluruh bangsa di dunia ini, kecuali hanya di negara-negara Islam itu sendiri, mayoritas Islam. Bahkan mungkin di negara mayoritas Islam pun seperti Indonesia, hukum Islam tidak dipraktekkan. Yang pertama pertanyaannya, coba sebutkan hukumnya, seperti apa kalimatnya Juma? Dan sebutkan hukum ini diperlakukan di negara mana Juma? Dan bagaimana reaksi-reaksi negara-negara yang melakukan hukum itu? Apakah hukum itu dilakukan oleh negara-negara seluruh dunia sesuai dengan topik kita? Apakah hukum Taurat Yahudi atau Al-Quran hukum yang dipakai, yang berlaku, garis bawah itu mah jangan sampai saya ulang pertanyaannya, yang dipakai, yang berlaku untuk negara-negara di seluruh dunia ini. Jikalau ada, sebutkan negara mana. Jikalau ada hukumnya, hukum seperti apa narasi kalimatnya. Jikalau ada, bagaimana reaksi dari hukum itu yang diterima oleh negara mengenai hukum-hukum Al-Quran atau Islam. Stop. Silakan. Stop. Dosen begini, cara bertanya kalah sama mahasiswa. Bentar, 5 menit dulu. Ya, Bang Juma silakan. Mudah-mudahan bisa ditangkap pertanyaannya. Iya, bisa Bang, bisa. Pertanyaan saudara itu sangat bagus ya, dan tolong didengarkan baik-baik jawaban saya. Anda bertanya hukum Islam yang bisa diterapkan di seluruh atau di salah satu negara yang ada saat sekarang ini itu apa? Jadi hukum pertama, asas pertama di sila Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asas negara Indonesia itu mengikuti ajaran yang datang dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam. Indonesia baru berdiri berapa tahun mengadopsi kemudian ajaran Al-Qur'anul Karim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan kekuatan agama saudara yang mentuhankan 3 pribadi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hukum Islam lebih tinggi daripada hukum agama Anda. Padahal ini konsep ketuhanan. Tuhan Anda tidak sah. Tuhan Anda 3. Sementara Tuhannya Islam 1. Sama seperti Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa kepada Bani Israel.
Jadi hukum Tuhan kepada Bani Israel, Tuhan itu Esa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, sama di dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahida, la ilaha illa huwar rahman rahim. Islam datang kemudian untuk seluruh umat manusia, mengajarkan seluruh umat manusia bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma satu, bukan tolu, bukan dua. Dan konsep agama Anda tidak berlaku di Indonesia, utamanya konsep ketuhanan, belum yang lain. Mohon maaf, ajaran Islam diterima, bahkan dijadikan sebagai sila pertama. Tuhan Anda satu, Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi, baptislah dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak laku untuk dijadikan sebagai asas negara. Satu ya, itu Anda harus pahami. Makanya saya katakan bahwasanya hukum Islam itu memang untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati was-subur anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Hukum Islam wa ilahukum ilahu wahida menjadi sila pertama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah, meskipun Tuhan Anda 3, ajaran Islam itu masih bisa menaungi Anda di negara yang kita cintai ini. Subhanallah. Nah, itulah pembuktiannya bahwa Islam itu memang untuk seluruh umat manusia, sedangkan yang bertuhankan 3 pun memaksakan diri mengaku Tuhannya satu. Saking hebatnya ajaran Islam itu. Tidak ada negara di dunia ini yang mau memperpanderkan Tuhannya 3, nggak ada. Meskipun nyata-nyata mereka mayoritas di dunia, mereka malu untuk mengakui Tuhannya 3. Malu semalu-malunya. Malu semalu-malunya. Oh, gagah perkasa, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan juga, Bapa juga Tuhan, tapi mereka satu sama lain berdiri sendiri masing-masing. Berapa Tuhan lo? Satu. Sebutkan namanya. Mulut yang atas ke kiri, yang bawah ke kanan. Monyong, hanya bisa tertawa. Berbusa mulutnya. Apa yang bisa diandalin dan agama kayak gitu? Makanya tema ini sangat-sangat menarik untuk menerapi akal saudara yang bocor. Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Tuhan satu itu bergema kemana-mana. Tuhan 3 diumpetin. Nanti kalau di internal mereka, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yeay. Tapi kan itu cuma di internal kalian. Mana bisa dijadikan sebagai asas negara? Nggak bisa. Ya, jadi kalau saudara framing nggak sanggup, lambaikan tangan. Ingat PR Anda kemarin cari kuburannya Paulus, di mana Paulus itu adalah bapak Anda, karena ternyata Torah bukan untuk Anda. Paulus aja yang ngarang-ngarang bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Nah, ternyata itu hanya hoax. Anda diprank sama Paulus. Demikian. Oke, giliran Bang Juma yang bertanya, orangnya kabur. Gak apa-apa Bang Juma, nanti tunggu dulu gitu. Kabur. Mana? Kabur. Kabur. La haula wala quwata illa billah. Belum giliran Bang Juma bertanya, pasti dia gemetar dengar pertanyaan. Wow. Apalagi kalau yang jago bertanya, yang bertanya selesai dia. Kan saya sudah bilang memang lebih baik kabur kan gitu Bang Andi. Ya mending ya kabur lah. Sila pertama tuh. Sila kedua adalah gitu, kabur. Al-Baqarah 143. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Pak Riki mau bicara, Pak Riki? Ya silakan. Mohon maaf ya teman-teman Kristen, ini tujuan kami di sini bukan untuk menghujat, bukan untuk menista. Kalau di dalam kitab Anda 2 Petrus 2 diperintahkan untuk menyelamatkan manusia dari api neraka, kami juga demikian. Kami diperintahkan untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kami menyeru kepada kalian untuk mari berbuat kebaikan, menyembah hanya kepada Tuhan dan meninggalkan kemungkaran. Tujuan para apologet muncul. Ya, agar dipahami. Silakan yang mau menambahkan. Ya Pak Riki, Anda suaranya double-double Pak Riki. Oh, jadi mengganggu loh. Anda buka mic suara double-double Pak.
Bentar. Mau bicara Pak Riki? Ya, di diskusinya Noise, Pak. seharusnya kan membahas tentang ajaran Taurat itu apa benar itu ajaran Kristen dan itu apa benar diajarkan kepada seluruh dunia, kan itu hukumnya. Sementara dari tadi kan itu kan dijelaskan. Jadi diskusi tadi sebenarnya ini kan satu arah jadinya. Sebagai dosen ini aneh ini Pak framing ini apa bisa berdiskusi apa tidak gitu kan, nggak mengerti dia topik yang dibahas penyampaiannya apa gitu. Saya tadi mau instruksi itu, jadi memang udah kasihan sebenarnya, nggak layak diskusi dilanjutkan karena hanya satu arah yang disampaikan kan gitu. Dan kepada umat Kristennya tidak ada jawabannya gitu, ditunggu-tunggu. Cukup Pak? Itu aja kali ya Bang Andi. Ya, baik. Saya resume sedikit ya atas statement sebagaimana topiknya tadi ya. Saya bukan karena Bang Juma seorang Muslim, saya netral di sini sebagai moderator. Ya, mohon maaf ya, ini Bang Juma terstruktur begitu, data ada. Bang Juma memakai ulangan 64 misalnya. Dengarlah, wahai Israel, Sema Israel. Jelas artinya Taurat itu untuk Israel. Yesus juga berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Israel. Kan begitu. Sampai detik ini juga Taurat masih dipakai di sana. Masih konsisten itu. Karena orang Israel, terutama Yudaisme itu adalah orang yang patuh kepada Nabi Musa. Tauratnya Nabi Musa mereka pakai. Gitu. Itu konsisten tadi Bang Juma arahnya ke situ. Kalau untuk framing, dia menjelaskan dia memakai tadi di Keluaran. Padahal perikop yang dia bawa itu di Keluaran itu judulnya tulah kelima penyakit sampar pada ternak. Kemudian tulah keenam adalah bara. Tulah ketujuh adalah hujan es. Di sana itu mengenai Fir'aun. Bukan untuk seluruh dunia. Begitu. Biar bumi tahu, biar seluruh bumi tahu kalau Torah itu untuk Bani Israel, itu maksudnya. Tapi dosen ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Selanjutnya, dia memakai katanya umat Islam itu nanti boleh berbohong. Boleh dalam waktu kalau kira-kira kita terdesak demi untuk kebajikan, boleh. Ada teman saya di dalam sini minta tolong. Terus ada penjahat ingin mencelakakan dia. Dia cari ada si fulan nggak? Nggak ada. Karena saya tahu nanti mau dicelakain boleh. Kalau dia tidak boleh. Sedangkan di dalam Bible-nya tertulis ini tadi membuat dia apa mengenai dusta. Dia tadi membongkar Paulus sendiri. Ternyata Paulus yang pendusta begitu. Bagaimana Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Paulus berdusta. Jadi setiap dia mengeluarkan statement pasti ketabok sama Bible-nya sendiri begitu. Itu resume sementara. Yang ditanya apakah Taurat untuk seluruh dunia, dia tidak bisa mengambil satu data di Bible karena memang Andre tidak bisa mengambil data di Torah bahwa untuk seluruh dunia. Berikut contohnya begitu. Kenapa sih kalau naik berisik ya kenapa ya? Itu kira-kira saya kalau ngomong resumenya nggak dicatat ini, cuman kalau berisik ya hilang tuh konsentrasi. Ini kalau saya mengajar sama mahasiswa ini orang kayak gini, saya suruh pulang kampung dulu jalan kaki. Nanti kalau ujian saya kasih nilai suruh mengulang 3 semester gitu. Dengerin dulu orang ngomong bro, kalau lu naik di mute dulu gitu. Terus apa lagi tadi ya? Saya lupa loh karena ini ada orang yang naik berisik gitu. Coba bisa dilanjutkan kembali mengenai si framing itu, dia memaksakan Taurat untuk tadi dijelaskan Bang Handi kalau beliau membuka aib Paulus sendiri Bang. Lanjut. Ya itu benar. Jadi dia sendiri yang membuka aibnya Paulus bahwa kami Muslim itu dianjurkan boleh berdusta. Padahal Paulusnya sendiri nyata-nyata di Roma 5:37 itu bahwa oleh karena dustaku itu Paulus yang berdusta. Apa kedustaannya juga banyak. Itu saja. Kita ke hukum Taurat misalnya contoh ya. Hukum Taurat itu jelas itu babi sama sunat wajib hukumnya.
Babi sunat wajib hukumnya di hukum Taurat. Dan sampai detik ini yang konsisten melaksanakan itu adalah Yudaisme. Dan seluruh dunia, terutama kantong-kantong Kristen, tidak memakai ini. Karena sudah dibatalkan oleh Paulus di Efesus 2 nomor 15. Kemudian ditafsirkan oleh mereka itu hanya untuk Yahudi. Jujur di situ. Tapi di sisi lain dia putar lagi gitu. Kedua, mengenai tadi adalah 10 perintah Tuhan yang itu jangan jangan mengingini istri orang. Siapa juga yang mengingini istri orang? Umat Islam jangan mengingini begitu. Tidak ada perintah seperti itu gitu loh. Yang paling parah adalah di 10 perintah Tuhan di sana itu ada kuduskanlah hari Sabat. Kira-kira teman-teman di kantong-kantong Kristen apakah ada yang mengkuduskan hari Sabat? Di Amerika, di Eropa, di mana-mana saja. Semua memakai weekend untuk piknik. Fakta ini termasuk di Indonesia. Begitu ya. Jadi siapakah yang melaksanakan Taurat? Ya, kesimpulannya adalah Yudaisme. Karena Taurat itu sangat berat, saudaraku. Siapa yang sanggup melaksanakan Taurat secara konsisten di zaman modern seperti ini? Makanya tadi Bang Juma udah menjelaskan, Al-Quran lah yang datang untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana pertanyaan tadi, apakah Al-Quran bisa diimplementasikan terhadap kehidupan berbangsa baik di seluruh dunia? Bisa. Contoh dasar negara kita tadi Bang Juma udah menerangkan ketuhanan yang Maha Esa ada di surah Al-Ikhlas, jelas di sana. Belum yang lain-lain, strategi perang coba. Strategi perang di semua negara itu diadopsi oleh hukum Islam sebagaimana yang tertulis di di Piagam Madinah. Anda coba Pak teman-teman baca Piagam Madinah, betapa cantiknya, betapa elegannya, betapa tolerannya, gitu loh. Itu diadopsi, gitu loh kira-kira. Kecuali ya negara-negara komunis yang disebut tadi itu apa hubungannya coba kan gitu. Belum lagi yang lain-lain. Saya sebenarnya sama Bang Yuma teman-teman semua di situ ingin diskusi akademik, nyambung gitu loh. Kalau perlu tatap muka nyambung kayak gini gitu. Tapi ya kita belum pernah Bang Yuma menemukan orang-orang yang nyambung, apalagi mengaku dosen kayak tadi. Ya ednya agak kabur. Kira-kira begitu Bang Yuma dari saya resumenya. Lanjut. Andi. Ya silakan, mungkin ada masukan dari teman yang lain, silakan. Ya selamat silakan, malam Jul. Bang. Malam. Kalau untuk Israel ya, benar kan? Halo. Halo Bang, ngomong Bang, silakan Bang. Iya ngomong ada suaranya ngomong. Ya tadi di hukum Taurat itu hanya diperuntukkan hanya untuk orang-orang Israel ya, benar ya? Benar. Ya. Saya mau ingin tanya, apabila hukum Taurat itu hanya diperuntukkan hanya untuk orang Israel, saya boleh tanya Bang, pertanyaannya. Tanya, silakan. Apakah di dalam Al-Quran itu tidak ada hukum Taurat atau tidak? Jika ada, tolong diuraikan apa alasannya kenapa hukum Taurat itu ada dalam Al-Quran. Terima kasih Bang. Oke Pak Jul, makasih. Bang Juma bisa? Iya, jadi gini, kalau kami di Islam ya, seruannya itu sudah sangat jelas. Ketika datang hukum-hukum Tuhan kepada Bani Israel, kemudian Bani Israel itu ingkar terhadap hukum Tuhan yang datang kepada mereka, Allah kemudian mengutus Nabi untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Artinya apa? Ketika mereka diperkenalkan Tuhan tentang hukum-hukum Tuhan kepada mereka, hukum-hukum itu juga diperkenalkan kepada umat yang datang melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Diterangkan begini di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya wa ahazallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa ba'athna minhumul na'asyara naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka sebut Hashem, mengatakan, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Itu perintah Tuhan. Itu pernyataan Tuhan langsung di dalam Al-Quran. Aku bersama dengan kalian. Bahkan bangsa Israel ini diangkat, ya, dibandingkan bangsa-bangsa yang ada sesamanya. Beliau Bani Israel itu diangkat derajatnya. Tapi Allah mengatakan, ma naqdihim mitsaqahum, tetapi mereka melanggar janjinya. Apa kata Allah? La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Makanya ketika datang Nabi Isa, Yesus ditolak. Kenapa hati mereka membatu? Udah Nabi Isa itu perlihatkan membangkitkan orang mati di tengah mereka. Bayangkan. Lahir tanpa ayah untuk membuktikan Allah itu mampu melakukan apa saja. Orang buta dari lahir dibuat melihat. Orang lumpuh dibuat berjalan. Tapi karena hati mereka sudah membatu, mereka tidak bisa kemudian melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, lalu apa lagi, Bung? Bukan hanya sampai di situ. Orang-orang Israel, para ahli kitab mengentaskan, ya, melahirkan sebuah konsep yang kemudian konsep itu orang-orang di sana menyebut diri mereka dengan sebutan Nasrani atau Nasara. Wa minal ladina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi. Apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an? Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami pengikut Isa, kami ini adalah Nasrani, pengikut Yesus, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka. Tapi apa kata Allah? Mereka juga lagi-lagi melupakan perjanjian itu. Mereka juga melupakan itu. Maka kata Allah, "Faghraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah." Kami kemudian, sabar sedikit lagi. Saya nanti masuk ke pertanyaan saudara. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Coba lihat di internet kalian yang ngaku-ngaku ahli kitab, ngaku-ngaku Nasrani, menyembah mendudukkan satu manusia yang bernama Yesus ini. Berselisih kalian. Itu perselisihan sampai hari kiamat. Nah, sampai kepada Allah kemudian menjelaskan kepada ahli kitab, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Jadi ketika Taurat itu disampaikan kepada Bani Yakub, dan karena mereka mengingkari, melanggar janji-janjinya, maka Allah memberikan satu kesempatan lagi. Tadinya membangkang, didatangkan Yesus kepada mereka. Mereka membangkang. Setelah membangkang, didatangkan lagi satu kesempatan, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang Rasul kami kepadamu, yaitu Muhammad, menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Al-Quran, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Dengan kitab itulah, dengan Al-Quran itulah, wahai ahli Taurat, Tuhan akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Nah, jadi kalau ketika Anda mengatakan, apakah ada hukum Taurat itu di Islam? Ada. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Kemudian apa? Jangan menyembah berhala, jangan membuat patung. Wala tad'u ma'allahi ilahan. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan selain daripada Allah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama dengan sembarangan. Walillahil asma'ul husna. Itu ada lengkap di Al-Quran. Jadi hukum-hukum Taurat yang Anda pertanyakan itu, apakah ada di dalam Al-Quran? Ada. Sabatkan kuduskan hari Sabat ya. Kuduskan hari Sabat. Sabat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena kalau Sabat diberlakukan kepada seluruh umat manusia, setiap satu kali dalam seminggu dunia ini beku.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Maka hukum sahabat itu beralih kepada hari Jumat. Cuman dengarkan khutbah dan 2 rakaat, habis itu bertebaran ke seluruh bumi untuk mencari kehidupan duniawi. Hormati kedua orang tuamu. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'. Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukan dengan apapun dengannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Itu seruan di dalam Quran. Berzina. Ya. Ya, jangan engkau berzina, jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Jangan engkau berzina, jangan engkau membunuh, walladzina la tad'una ma'allahi ilaha. Dan jangan engkau menyekutukan Allah, jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina dan seterusnya. Jangan engkau mencuri, wala ta'kulu amwalakum. Dan janganlah kamu makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Jangan kau menyuap orang lain. Jangan kau menyuap hakim dan seterusnya. Jangan bersaksi dusta. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ucapan perkataan yang benar. Jangan kau berdusta. Jangan mengingini orang lain punya harta. Jangan iri hati dengan orang lain. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 54. Jadi jelas hukum Taurat itu masih ada. Makanya wahai Bani Israel, wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Nabi kami yaitu Nabi Muhammad. Menujulah kalian kepada keselamatan dengan mengikut kepada beliau. Itu yang jelas. Jadi kalau Bani Israel ahli kitab ada diajak, apalagi Anda yang memang Taurat itu bukan untuk saudara. Gitu Bang. Dari saya sebentar. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Sekarang sudah sangat rinci dan sudah sangat detail penjelasannya mengenai hukum Taurat, manfaat hukum Taurat, makna hukum Taurat. Tadi yang saya kritik itu memang yang Abang sampaikan itu hanya untuk orang Israel. Dan kita tahu hukum Taurat itu adalah bermanfaat dan baik bagi setiap umat manusia. Dan bahkan Abang sudah menjelaskan secara rinci perintah-perintah Tuhan itu berlaku kepada bukan hanya orang Israel, tetapi berlaku kepada seluruh orang yang patut, yang taat dalam hukum Taurat itu. Nah, tadi yang Abang sampaikan dan yang Abang rincikan itu, yang menjadi pertanyaan yang Abang jelaskan bahwa hukum Taurat itu hanya khusus orang Israel. Artinya apa hilang suaranya? Hilang suaranya. Jurubu ini Kristen kali ya? Halo? Hilang iya, suaranya. beliau non-muslim Bang. Oh, non-muslim. Hilang suaranya. Tapi sebenarnya poinnya udah kita tahu sih. Coba bisa dijawab saja sambil menunggu dia suaranya baik. Iya, jadi sekali lagi saya katakan hukum Taurat itu mengikat Bani Israel. Kita nggak bisa. Ini bukan kitanya pemahaman pribadi atau asumsi pribadi, tidak. Data bahkan membuat orang Kristen itu sendiri lari yang ngaku dosen S2. Ini fakta, ini kesempatan sebenarnya. Hai cuma kamu salah. Hukum Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Maka kemudian Tuhan dengan kasihnya kepada dunia ini, maka dia mengutus anaknya untuk menghapuskan ketetapan-ketetapannya agar kemudian manusia bebas melenggang melakukan apa saja. Tetapi harus didukung dengan ajaran kasih. Mana dalilnya? Gak ada. Gak ada. Al-Quran sibuk dicaci, Al-Quran sibuk dimaki, Al-Quran sibuk dihinakan, direndahkan oleh mereka. Tapi ternyata Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Bukannya kitab-kitab yang mereka gunakan itu adalah untuk apa? Untuk seluruh manusia. Ternyata justru Al-Quran ini yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Gimana cerita itu? Bahkan kalau kita melihat, mohon maaf. Perintah di dalam perjanjian baru untuk menjadi seorang muslim itu sangat-sangat kental. Dan tidak ada perintahnya untuk menjadi Kristen. Menyembah Yesus gak ada. Contoh nih, tak kasih dalam Roma 6 nomor 13.
Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Muslim, tangan diperintahkan taat kepada Allah, perut diperintahkan taat kepada Allah, jidat diperintahkan taat kepada Allah, kaki diperintahkan taat kepada Allah. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Tubuh ini harus taat kepada Allah. Artinya harus ada syariat yang mengikat. Mandi junub, wudu, yang bersihkan diri dari najis, dan seterusnya. Berarti harus bersyariat. Jadi muslim dia. Yakobus 4 nomor 7 nomor 8. Karena itu tundukkanlah dirimu kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekatkan kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang yang mendua hati. Muslim. Kisah para Rasul 5:29. Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab, katakanlah, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Muslim. Mana perintahnya? Sembahlah Yesus. Yesus itu mana perintahnya untuk menjadi Kristen? Ada. Perintahnya untuk menjadi Muslim. Ini sebenarnya saudara-saudara kita ya. Artinya ya, mau gimana ceritanya? Saya pun misalnya nih ya, mohon maaf ini, saya ambil contoh. Datang hukum kepada Bani Israel. Saya tahu Bani Israel itu ada bangsa pilihan. Hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, pelajaran-pelajaran Tuhan, ketetapan hukumnya hanya berlaku kepada mereka. Saya bukan Bani Israel. Maka ketika saya melakukan dosa, nggak ada hukuman. Kenapa? Karena aturan yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147 jelas, aku tidak memerintahkan seperti perintah kepada Yakub, ketetapan-ketetapanku tidak aku berikan kepada bangsa lain. Jadi ketika ada perintah kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi, lalu kemudian saya makan babi, saya tidak berdosa kalau berdasarkan hukumnya Musa. Tapi oleh karena Al-Quran datang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, dan di dalam perintahnya jangan makan babi, maka ketika saya makan babi, saya bukannya melanggar hukum Taurat, tapi saya melanggar hukum Quran. Gitu. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara mengatakan hukum Taurat itu untuk ini, enggak. Hukum Taurat itu sebelum Al-Quran datang, di luar orang Yahudi, kalau mereka mau makan babi nggak ada dosa bagi mereka. Sebelum Al-Quran datang. Setuju. Hukum Tauratnya Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Berlaku untuk siapa? Untuk Bani Yakub. Bani Batak, Bani Bugis, Bani Jawa, ketika Al-Quran belum datang, makan babi tak apa. Mandi dengan babi pun tak apa. Tidur dengan babi pun tak apa. Kenapa? Karena belum ada hukum yang mengatur kepada seluruh umat manusia. Hukumnya hanya berlaku kepada Bani Israel saja. Tapi begitu Al-Quran itu datang, maka jangankan kita, Bani Israel pun yang sudah jelas-jelas ada hukum kepada mereka, kudu mereka diperintahkan meninggalkan hukum itu menuju pada hukum terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Itu jelas dalam Al-Quranul Karim. Itu dikatakan yahdi bihillahi man ittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri biizni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Jadi ahli Taurat itu dipanggil untuk menuju kepada Quran. Demikian. Oke, Bang Zuma. Jadi setelah saya simak dari penjelasan Abang Zuma ini, ketika melakukan hukum Taurat adalah ada konsekuensi ya. Konsekuensi itu yang tadi Bang Zuma sampaikan bahwa apabila mereka melanggar hukum Taurat maka mereka akan mendapatkan imbalan atau konsekuensi atau akibatnya seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat juga tadi, saya dengar juga tadi menyinggung tentang makan babi ya Bang. Yesus pun menyanggah begini Bang.
Yesus menyangkal gini, apa yang masuk dalam perutmu itu akan keluar dan masuk ke jamban. Tapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang mengharam, yang haram. Artinya kata-kata kotor itu apakah salah atau tidak menurut Bang Juma? Yang masuk dalam perutmu akan menjadi jamban dan itu tidak haram. Tapi apa yang keluar dari mulutmu, misalnya kita mengatakan babi kerang, misalnya kita mengatakan ini masalah makanan, bukan perkataan atau penghinaan kepada orang, itu adalah sesuatu yang haram bagi cara pandangnya Yesus terhadap dicampur. Udah cukup, jangan dicampur makanan dengan perkataan. Silakan Pak Juma. Iya, ini tentang makanan yang haram dan yang halal, Bang. Ya, jadi tadi sempat diungkapkan tentang hukum Taurat. Jadi bagian hal itu termasuk juga dalam hal yang dikatakan hukum Taurat. Kenapa orang makan babi, orang makan anjing kah? Seperti itu maksudnya. Itu yang masuk, yang tentunya dalam harafiah masuk. Bang. Sebelum Pak Juma jawab, coba saya klarifikasi dulu bentar ya, biar ada Bang. Silakan. Menurut Pak Jul itu babi itu boleh atau tidak? Menurut Anda? Ya berdasarkan saya punya iman boleh, Bang. Boleh, baik. Gak apa-apa, Bang. Silakan menikmati babi, Bang, gak apa-apa. Silakan Pak Juma. Iya, jadi gini, sebenarnya gini loh. Ketika saudara mengambil ucapan Yesus, itu tidak ada hubungannya dengan pembatalan hukum Taurat, pembatalan haramnya babi. Itu nggak ada hubungannya. Haram itu mengenai makan yang tidak diperbolehkan dengan makanan yang diperbolehkan, toh Bang? Atau bagaimana? Iya, tapi itu tradisi cuci tangannya, bukan masalah haram babi atau tidak. Kan Yesus sudah mengatakan dalam Lukas 17:16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apa itu kurang jelas bagi saudara saya? Nah sekarang begini permasalahannya, haramnya babi itu hanya untuk Bani Israel. Anda mau makan babi, mau mandi dengan babi, gak masalah. Anda bukan Bani Israel. Jangan Anda menjadikan, dengar dulu, jangan Anda menjadikan Yesus sebagai korban untuk supaya saya bebas makan babi karena Yesus gak ada hubungannya. Anda itu bukan Bani Israel. Anda mau makan babi, mau cipok babi, terserah Anda. Tapi begitu ada hukum yang Allah pencipta langit dan bumi nuzulkan berupa Quran, maka Anda nggak bebas lagi. Ada aturan yang mengatur, di mana aturan itu litubayyina linnas, ditujukan kepada seluruh umat manusia, jangan makan babi. Anda manusia kan? Maka ketika Anda melanggar Quran disebut kufur. Bang, ada 30 detik, Bang, 30 detik. Hukum Taurat itu datang untuk Bani Israel saja. Anda mengaku hukum itu untuk Anda. Al-Quran datang untuk seluruh umat manusia, tapi Anda menolak hukum itu. Jadi lucu, ada sesuatu yang bukan punya Anda milik Anda merasa punya, yang punya Anda tolak. Paham tidak sampai sini? Silakan Pak Jul. Oke Bang. Bang Zuma tadi kan menyinggung tentang haram dan halal toh, dan itu berkaitan dengan yang Anda sampaikan itu, bagai apa yang Abang sampaikan itu tentang makan babi. Dan itu saya rasa bagian dari hukum Taurat juga. Kenapa saya mengatakan bagian dari hukum Taurat? Karena itu sempat mengeluarkan perkataan, menurut Abang, tolong diluruskan nanti kalau salah ya. Menurut Abang, kata Yesus, apa yang masuk ke dalam perutmu itu akan keluar masuk ke dalam jamban. Tapi apa yang keluar dari mulutmu itu yang yang haram. Itu perkataan benar atau tidak itu saja. Kata benar silahkan. Itu betul di dalam Matius 15, tapi itu tidak berarti menghalalkan yang diharamkan Tuhan. Ini cerita apa sebenarnya? Cerita apa ini? Apa yang melatar belakang Yesus mengatakan itu?
Ini terkait dengan murid-muridnya yang makan tanpa cuci tangan. Kalau Anda pingin kali data itu kemudian Anda jadikan sebagai hukum dalam kehidupan Anda, kitab suci yang diwahyukan oleh Allah untuk Anda itu juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok jauh lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah seorang perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang diolok-olok. Jangan saling mencela satu sama lain, dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk pasti setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Gak usah lari ke ajaran Yesus, karena Yesus ruang lingkup dakwanya hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Anda itu hanya diutuskan kepada Anda itu Quran, bukan Taurat, bukan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hukum kalau siapa yang keluar dari mulut itu yang haramkan. Betul, ini Quran. Surah Al-Hujurat ayat 11 yang menerangkan itu. Gak boleh kita mengolok orang, gak boleh kita mencela orang, gak boleh tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan oleh hukum. Gak boleh. Jadi hukum Taurat, tunggu saudaraku, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Yesus datang membatalkan hukum Taurat, yang membatalkan hukum Taurat untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Anda bukan Bani Israel. Lalu hukum apa yang terpatrit untuk Anda? Al-Quran. Kok bisa kayak gitu? Karena memang tujuannya jelas seruannya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Semua seruannya, wahai manusia, wahai seluruh manusia. Sedangkan Yesus, Musa, Daud, Salomo, wahai Bani Israel, wahai Bani Yakub, wahai Bani Yehuda. Gak pernah itu wahai Bani Adam. Gak ada. Iya, silakan. Boleh. Oke. Tadi kan Bang Zuma, kalau saya lihat, wah, mantap sekali penjelasannya. Bang Zuma, ini mengenai Allah. Ya. Mengenai pembahasan Bang Zuma tadi, selalu kayaknya lebih banyak bahasa Arabnya tadi ya yang saya dengar ini, apakah Allah itu hanya tahu bahasa Arab? Bagaimana dengan orang yang tidak tahu bahasa Arab, Bang? Silakan, Bang. Wah. Saya pun nggak ngerti, nggak paham bahasa Arab pasti. Saya pasif. Ya. Saya pasif. Tetapi bukan berarti Allah itu tidak. Quran itu kan bahasa Arab ya tentunya ya gitu. Iya. Dengerin dulu Bang, jawabannya sebentar. Iya, siap. Iya. Jadi ketika diterangkan, ketika saudara bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengerti bahasa Arab? Nggak mungkin. Kok bisa kayak gitu? Nggak mungkin. Yes, karena Al-Quran menjelaskan apa yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 22, wa min ayati khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasamu, menciptakan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Beliau yang menciptakan seluruh ragam bahasa. Nah, kenapa harus menggunakan bahasa Quran? Karena bahasa Quran adalah bahasa tertinggi dari segi kandungan bahasa, sastra, susunan kata, susunan huruf, bahkan susunan mat dan tanda bacanya pun dia adalah bahasa tertinggi di atas muka bumi ini.
Itu yang perlu saudara pahami. Jadi bagaimana dengan orang yang tidak tahu bahasa Arab, Bang? Ada banyak juga Muslim yang tidak tahu bahasa Arab. Nah, makanya dikatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang paling mulia, yang paling baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Masuk ke surga atau bagaimana, Bang? Maksudnya gimana? Kan ya kan dikatakan contohnya berbahagialah orang yang mempelajari Al-Quran seperti itu toh contohnya, atau dialah jalan yang berbahagialah orang yang mempelajari Al-Qurannya karena mereka lebih berakar dari iman itu, contohnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan Muslim yang lain yang tidak tahu sama sekali tentang Al-Quran, namun mereka hanya sekedar percaya? Silakan Bang Juma. Iya, jadi masih lebih di atas orang yang meyakini kebenaran Al-Quran, percaya kepada Al-Quran daripada yang ingkar kepada Al-Quran. Umat Islam, bayangkan, mendengarkan ayat suci Al-Quran, pahala bagi mereka yang mendengarkan. Contoh, misalnya Anda Muslim, ketika saya membacakan Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Umat Islam yang mendengarkan bacaan saya ini, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan kebaikan. Di mana kebaikan-kebaikannya ini nanti menjadi pemberat pada hari pengadilan. Coba, bagaimana dengan mereka yang membaca? Bagaimana dia dapat mendapatkan pahala sementara dia tidak mengerti sama sekali hal itu? Bro, izin dulu Pak Jamal. Dari kecil kami umat Islam itu, bro ya. Dari kecil kami sudah diajarkan mengaji. Dari kecil loh ya. Satu ya. Tidak semua orang Muslim itu pandai berbahasa Arab karena itu bahasa orang Arab. Betul, betul. Ya, tapi di dalam Al-Quran wajib hukumnya kita bisa membaca, mempelajari Al-Quran. Karena kalau kita sholat tidak boleh berbahasa Indonesia, harus pakai bahasa Al-Quran. Gitu ya. Dari kecil bro kita diajari ngaji, gitu ya. Itu dari saya. Iya, tapi yang lain lebih banyak juga yang tidak tahu apa. Saya pernah tanya-tanya teman-teman saya dari Muslim, ada yang tidak mengerti sama sekali tentang Al-Quran, Bang. Dia ada yang menghafal tapi tidak tahu maknanya apa. Ada yang sama sekali tidak menghafal dan tidak mengerti, tapi hanya ikut-ikutan percaya gitu saja. Itu apakah, kan Abang pernah menjelaskan pengertian dan pengetahuan dan akal yang kita imani, kita harus apa namanya? Yang kita imani itu harus diawali dengan akal budi, dengan dalam kebenaran, benar enggak? Tapi bagaimana orang yang tidak mengerti sama sekali Al-Quran, hanya pakai jilbab? Enggak perlu terlalu mengerti bro. Allah Maha tahu apa yang kita ucapkan. Oke, lanjut Bang Juma. Tidak perlu mengerti. Bukan, seruannya itu Al-Quran itu datang kemudian litubayyina linnasi. Al-Quran itu diutus melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Untuk diterangkan kepada seluruh umat manusia apa yang telah diturunkan kepada manusia. Dan agar manusia memikirkan. Jadi orang yang kemudian tidak mempelajari Quran berarti orang yang menyia-nyiakan usianya. Nah, coba lihat kami umat Islam itu dari kecil begitu dia mampu berbicara, pasti arahannya yang pertama kali dipelajari adalah baca Quran. Itu. Sementara Anda boleh jadi nanti sudah tua, mulai pikun baru baca Bible. Itu pun bahasa Indonesia. Makanya umat Islam itu lebih paham daripada teman-teman Kristen, mohon maaf. Karena umat Islam itu selalu diajak berpikir tentang hal-hal yang gaib yang kaitannya dengan Tuhan pencipta dan bumi dan kehidupan setelah hidup di alam semesta ini. Makanya umat Islam itu adalah umat yang paling cinta kepada kitab sucinya. Kalau Anda cinta kepada Yesus, harusnya Anda mencari mana ajaran Yesusnya. Sama ketika Anda cinta, begitu Anda
misalnya gini, misalnya logikanya gini. Anda mencintai ayah Anda. Tetapi Anda tidak pernah bertemu dengan ayah Anda. Apa yang Anda cari? Sesuatu yang mungkin bisa menghubungkan Anda dengan orang tua Anda. Apa itu? Mungkin ada catatan-catatannya, mungkin ada bajunya, mungkin ada tasnya. Dan Anda akan mencintai peninggalan beliau. Kalau Anda cinta. Wujud daripada kecintaan kami kepada baginda Rasulullah Muhammad